Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Nabila dengan NIM 240607110024. Program studi Perpustakaan Sains dan Informasi kelas A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasarnya yaitu komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi komponen utamanya, meliputi komputer atau NUT, media penghubung komunikasi seperti TCP atau IP, data dan sumber daya seperti printer, file, dan internet. Tujuan jaringan adalah mempermudah komunikasi, berbagai informasi, dan menghemat biaya serta waktu. Berdasarkan jangkauannya, jaringan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu LAN, MAN, WAN. LAN yaitu wilayah kecil seperti sekolah atau kantor, dan MAN antara gedung atau satu kota. WAN antar kota atau negara. Contohnya internet. Secara fungsi ada 2 jenis jaringan. Yang pertama yaitu client server atau ada komputer, pelayan, dan pengguna. Dan yang kedua yaitu peer to peer, yaitu semua komputer bisa berbagi langsung. Berikutnya yaitu konsep dasar topologi jaringan, yaitu cara atau bentuk pengaturan hubungan antar komputer dalam sebuah jaringan. Dengan kata lain, topologi menunjukkan bagaimana kabel dan perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain. Tujuannya agar komunikasi data antar komputer berjalan efisien dan mudah dikelola. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus yaitu semua komputer terhubung pada satu kabel utama. Kelebihannya yaitu murah dan mudah dipasang. Dan untuk kekurangannya, jika kabel utama rusak, semua jaringan terganggu. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi star atau yaitu semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat. Kelebihannya mudah dikelola, dan jika satu kabel rusak, lainnya tetap jalan. Kekurangannya yaitu butuh banyak kabel dan bergantung pada hub. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring yaitu komputer terhubung membentuk lingkaran. Data mengalir searah. Kelebihannya, aliran data cepat dan teratur. Kekurangannya, jika satu komputer rusak, jaringan bisa terganggu. Untuk jenis macam yang keempat yaitu topologi mesh. Setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer lainnya. Untuk kelebihannya yaitu sangat praktis dan cepat, dan untuk kekurangannya sendiri mahal dan sulit dipasang. Untuk berikutnya yaitu topologi pohon. Topologi pohon ini adalah gabungan antar topologi star dan bus, seperti cabang pohon. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan, dan untuk kekurangannya, jika jalur utama rusak, bagian jaringan terputus. Dan untuk yang terakhir yaitu topologi hybrid. Topologi ini adalah topologi gabungan dari beberapa topologi untuk menyesuaikan kebutuhan jaringan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu cukup fleksibel, dan untuk kekurangannya yaitu konfigurasi lebih rumit. Berikutnya yaitu protokol standar jaringan komputer. Apa itu protokol standar jaringan komputer? Protokol jaringan adalah aturan atau standar komunikasi yang digunakan agar komputer dan perangkat lain bisa berkomunikasi dan bertukar data dengan benar. Tanpa protokol,
Perangkat jaringan tidak bisa saling memahami saat mengirim atau menerima informasi. Untuk fungsinya sendiri yaitu mengatur cara data dikirim dan diterima. Yang kedua yaitu menjamin keamanan dan keutuhan data. Dan yang ketiga yaitu memastikan komunikasi berjalan lancar dan efisien. Beberapa protokol standar yang umum digunakan yaitu yang pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol utama di internet yaitu mengatur pengiriman data antar komputer. TCP untuk TCP sendiri ia menjamin data sampai dengan benar, dan untuk IP yaitu mengatur alamat tujuan data. Dan yang kedua yaitu ada HTTP atau HTTPS yang yaitu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol atau SUBCARE. HTTPS atau HTTP ini digunakan untuk mengakses halaman web. HTTPS versi aman, data terdeskripsi. Dan yang ketiga yaitu ada FTP. FTP ini yaitu File Transfer Protocol. Digunakan untuk mengirim dan mengambil file antar komputer dalam jaringan. Dan yang keempat ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ini untuk mengirim email. Dan yang nomor 5 itu ada POP3 atau IMAP. Ini digunakan untuk menerima email dari server ke komputer pengguna. Dan yang keenam ada DNS. DNS ini singkatan dari Dominant Name System. Fungsinya untuk mengubah nama domain. Misal Google.com menjadi alamat IP. Dan yang ketujuh yaitu DHCP. Singkatan dari Dynamic Hot Configuration Protocol. Tujuannya yaitu untuk memberi alamat IP otomatis pada perangkat di jaringan. Dan yang terakhir yaitu SSH atau Secure Shell. Ini digunakan untuk akses jaringan jauh ke komputer lain dengan aman. Jadi, protokol jaringan adalah bahasa standar komunikasi di dunia komputer. Tanpa protokol, internet dan jaringan tidak dapat berfungsi. Karena setiap perangkat memerlukan aturan yang sama untuk bertukar data. Dan di slide ini saya akan menjelaskan apa itu model OSI lapisan TCP/IP. OSI atau Open System Interconnection model adalah kerangka atau konsep yang menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Model ini memiliki 7 lapisan atau 7 layer, dan setiap lapisan memiliki fungsi tertentu agar komunikasi berjalan dengan lancar. Dan untuk 7 lapisan tersebut apa saja? Itu ada lapisan fisik atau physical layer, yang dimana bagian ini berfungsi untuk mengatur perangkat keras dan media transmisi seperti kabel, sinyal, dan konektor. Yang kedua yaitu data link layer. Data link layer digunakan untuk menangani pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga yaitu ada network layer. Network layer ini digunakan untuk mengatur alamat dan rute data, misalnya menggunakan IP address. Dan yang keempat ada transport layer untuk menjamin data dikirim dengan benar dan urut, contohnya TCP. Yang kelima yaitu ada session layer. Session layer ini mengatur hubungan sesi komunikasi antar dua komputer. Dan yang ke-6 ada presentation layer.
untuk mengatur format data seperti ekspresi dan kompresi. Dan yang untuk nomor 7 ada application layer. Application layer ini adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya yaitu web, email, atau FTP. Model TCP atau IP adalah model komunikasi jaringan yang digunakan di internet berdasarkan protokol Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Model ini lebih praktis dan memiliki 4 lapisan utama. 4 lapisan tersebut yaitu adalah ada lapisan akses jaringan, yang kedua yaitu internet layer, dan yang ketiga ada transport layer, dan yang keempat ada lapisan aplikasi. Berikutnya yaitu pengklasifikasian jaringan komputer berdasarkan ukuran atau network by size. Perangkat jaringan komputer adalah komponen fisik yang memungkinkan perangkat keras seperti komputer, server, dan printer untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Seperti di sini ada 10 macam. Yang pertama itu router, yang kedua switch, yang ketiga hub, keempat modem, kelima access point atau IP, yang keenam yaitu ada network inter, yang ketujuh ada kabel jaringan, yang ke-8 ada server, yang ke-9 ada reporter, dan yang ke-10 ada brick. Berikutnya yaitu pengklasifikasian berdasarkan luas cakupan geografisnya. Yang pertama yaitu ada personal area network atau PAN. Cakupannya sangat kecil, biasanya dalam jarak beberapa meter saja atau di sekitar user pengguna. Tujuannya yaitu menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, headset, dan laptop. Contohnya yaitu koneksi Bluetooth antara handphone dan earphone atau koneksi USB. Yang kedua yaitu ada local area network atau LAN. Cakupannya terbatas pada area geografis kecil, seperti satu ruangan, satu gedung, atau satu kompleks kecil, atau kantor, seperti kantor, sekolah, dan rumah. Untuk tujuannya yaitu berbagi sumber daya dan data antar perangkat dalam lingkungan lokal. Teknologi umum yaitu ada Ethernet dan Internet dan Wi-Fi. Jaringan ini biasanya dimiliki dan dikelola secara pribadi antar user. Yang ketiga ada Campus Area Network atau CAN. Cakupan lebih besar dari LAN, mencakup area kampus atau kompleks institusi atau seperti biasanya yaitu ada universitas, perusahaan besar, atau instalasi militer. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis terbatas dan besar. Untuk catatannya sendiri yaitu sering dianggap sebagai MAN yang dibatasi pada area kampus saja. Untuk yang keempat ada Metropolitan Area Network atau MAN. Cakupannya sendiri itu mencakup area geografis yang luas seperti satu kota atau wilayah metropolitan yang menghubungkan beberapa LAN. Tujuannya yaitu menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi di seluruh kota, seperti jaringan TV kabel atau jaringan antar kantor cabang dalam satu kota. Untuk kepemilikan dapat dimiliki oleh badan publik maupun swasta. Yang kelima ada Wide Area Network atau WAN. Cakupannya luas, mencakup negara, benua, atau seluruh dunia, menghubungkan beberapa LAN dan MAN yang terpisah secara geografis. Tujuannya yaitu memfasilitasi komunikasi dan berbagai informasi jarak jauh. Untuk contohnya yaitu jaringan internet sendiri merupakan WAN terbesar atau jaringan antar kantor cabang perusahaan di berbagai negara.
Berikutnya yaitu ada media transmisi jaringan komputer, yang dimana media transmisi jaringan komputer adalah jalur fisik atau non-fisik yang digunakan untuk mengirimkan data atau sinyal dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Secara umum, media transmisi dibagi menjadi dua kategori. Kategori utama yaitu media terpadu atau quid media dan media tidak terpadu atau unquid media. Langsung saja kita ke media terpadu atau quid media. Poin pertama ada kabel twisted pair. Ada dua macam yaitu ada UTP dan STP. Yang poin B ada kabel koaksial, di mana penerapannya banyak digunakan dalam berbagai sistem jaringan dan komunikasi data karena mampu mentransmisikan sinyal dengan stabil. Dan untuk beberapa penerapannya ada jaringan televisi kabel atau TV kabel. Kabel koaksial digunakan untuk menghubungkan antena, parabola atau jaringan kabel TV ke televisi. Jenis ini umum ditemukan di rumah atau gedung perkantoran. Yang kedua yaitu ada kamera CCTV atau closed circuit television. Banyak sistem CCTV yang masih menggunakan kabel koaksial, terutama jenis RJ59 atau RJ6 untuk mengirimkan sinyal video dari kamera ke monitor atau DVR. Yang ketiga yaitu ada jaringan internet lama atau LAN tipe lama. Sebelum penggunaan kabel UTP, jaringan LAN menggunakan kabel koaksial, terutama jenis 10 base 2 atau 10 base 5 untuk menghubungkan komputer. Yang keempat ada radio frekuensi dan komunikasi antena. Digunakan untuk menghubungkan radio antena, pemancar, dan penerima seperti di stasiun radio, pemancar wifi, dan sistem komunikasi militer. Dan yang terakhir ada peralatan audio dan transmisi sinyal digital seperti SPDIF. Koaksial juga digunakan dalam sistem audio digital untuk mentransfer sinyal berkualitas tinggi antar perangkat. Untuk kelebihannya yaitu kualitas sinyal stabil, jarak transmisi lebih jauh, daya tahan fisik tinggi, mampu mengirimkan data dan dengan kecepatan tinggi, dan instalasi relatif mudah dan stabilitas baik. Untuk poin C yaitu ada kabel fibers optik atau serat optik. Prinsip kerjanya yaitu data diubah menjadi pulsa cahaya dan penerapannya digunakan untuk jaringan backbone internet dari transmisi data jarak jauh. Dan yang kedua ada media tidak terpadu atau unquid media nirkabel. Untuk poin A ada gelombang radio atau radio frequency RF. Penerapannya jaringan WiFi atau Bluetooth. Jarak sangat pendek, radio FM atau AM, dan jaringan sekuler. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Untuk penerapannya komunikasi jarak jauh atau long haul dan komunikasi satelit. Kelebihan dari gelombang mikro ini yaitu jangkauannya luas, terutama dengan satelit. Dan untuk kekurangannya rentan terhadap cuaca buruk dan membutuhkan garis pandang yang jelas. Untuk yang poin C ada inframerah atau infrared. Penerapannya yaitu ada di remote control TV atau perangkat dan transfer data antar perangkat dalam jarak pendek. Untuk kekurangannya sendiri ada yaitu tidak dapat menembus objek padat atau dinding dan sangat dipengaruhi oleh cahaya terang. Dan di sini
kita akan belajar tentang apa itu terminasi kabel UTP. Terminasi kabel UTP adalah proses pemasangan konektor RJ45 pada ujung kabel unshielded twisted pair atau UTP agar dapat digunakan sebagai media transmisi data jaringan komputer. Proses ini bertujuan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan root agar dapat saling berkomunikasi. Dalam transmisi digunakan alat seperti crimping tools, triple, dan LAN tester. Terdapat dua urutan standar warna kabel, yaitu T568A dan T568B, yang menentukan jenis kabel menjadi string untuk perangkat berbeda atau crossover untuk perangkat sejenis. Nah, kita akan lanjut ke tata cara dan langkah-langkah untuk mempraktikkan terminasi kabel UTP. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada kabel UTP, terus ada konektor RJ45, ada crimping tools, ada pemotong kabel, dan harus ada LAN tester. Jika salah satu dari ini tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan sempurna. Langkah pertama yaitu kita buka lapisan kabel UTP terlebih dahulu. Setelah terpotong akan tampak garis-garis kabel warna-warni. Nah, setelah itu urutkan warna kabel tersebut berdasarkan urutan yang ada pada gambar di bawahnya. Apa fungsi dari setiap kabel yang disambungkan? Yaitu ada di sini yang pertama ada pin 1 ke pin 3 atau sama dengan RX plus bertemu dengan TX plus. Yang kedua ada pin 2 bertemu dengan pin 6, di mana RX bertemu dengan TX minus. Terus yang ketiga ada pin 3 bertemu dengan pin 1, di mana TX plus bertemu dengan RX plus. Berikutnya yaitu ada pin 6 bertemu dengan pin 2, di mana TX min bertemu dengan RX min. Dengan konfigurasi ini, masing-masing perangkat bisa mengirim dan menerima data langsung tanpa konflik jalur, jadi sempurna. Langkah berikutnya yaitu kita setelah mengurutkan kabel-kabel tadi, kita masukkan kabel TPU itu ke dalam konektor RJ45 dengan benar. Perhatikan posisinya. Seperti halnya konektor RJ45, pastikan pin pengait berada di bawah. Karena jika di sini juga terjadi kesalahan, maka tidak akan sempurna hasilnya. Berikutnya, jepit RJ45 itu dengan dengan crimping tools. Tekan sampai terdengar bunyi krek gitu ya. Nah, kalau sudah timbul bunyi itu berarti sudah dipastikan sudah kuat. Dan kan itu ada dua ujung. Lakukan di ujung yang lain dengan sama. Dan kalau sudah sama-sama terjepit atau sudah pengaitnya itu sudah sama-sama jatuh, langsung saja kita cek menggunakan LAN tester. Pastikan seluruh lampu indikator itu menyala pada kedua sisi indikator. Jika ada salah satu kabel yang belum menyala, lakukan proses screening ulang sampai seluruh lampu pada indikator LAN tester menyala sampai urutan ke-8. Jadi, saat kabel tersebut ditancapkan ke LAN tester, itu kalau kita mau melihat sukses atau tidak suksesnya
praktikum kita, pastikan lampu hijau di kedua sisi tersebut itu berjalan sampai urutan ke-8. Kalau cuma masih ke sampai 1 sampai 2 sampai 3 itu kita butuh mengulang dan butuh perbaikan. Kalau sudah sampai 8 berarti itu sudah dipastikan sukses atau sempurna praktikumnya. Kalau semisal penjelasan dari saya kurang kurang jelas atau kurang maksimal, mohon maaf. Kalau ingin lebih jelasnya bisa ditonton di YouTube karena banyak sekali tutorial tentang terminasi kabel UTP ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kata salah yang saya ucapkan dan kurang kurang jabarnya penjelasan saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.